Selamat siang, salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya sendiri Octavian Srogasian Deden. Yang kedua, Nanda Windy Ani. Yang ketiga, Indah Itesari. Yang keempat, Denny Kurnianto. Baik, selanjutnya untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pusat Pertanggungjawaban dan Desentralisasi. Pengertian dari akuntansi pertanggungjawabannya di sini suatu sistem evaluasi kinerja para manajer yang didasarkan atas aktivitas di bawah supervisor manajer yang bersangkutan. Yang berikut pengertian pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, suatu bagian atau segmen atau unit dari organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Suatu kumpulan aktivitas yang dibebankan pada seorang manajer, sebuah kelompok manajer atau karyawan. Jadi tipe pusat pertanggungjawaban di sini ada 4. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Pusat pertanggungjawaban yang menimbulkan biaya namun tidak secara langsung menimbulkan penjualan. Yang kedua di sini pusat penjualan. Pusat penjualan di sini dibebani tanggung jawab untuk melakukan penjualan setinggi mungkin. Yang ketiga pusat laba atau profit center. Pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas seluruh beban dan penjualan. Yang ketiga pusat investasi. Suatu pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas beban penjualan dan juga atas keputusan investasi atas sejumlah dana yang tersedia. Selanjutnya pengertian dari desentralisasi di sini suatu situasi di mana dalam pembuatan keputusan tidak hanya dilakukan oleh pimpinan pusat tetapi melibatkan juga bawahannya. Unit usaha diberi kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi desentralisasi di sini terdapat keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama, keunggulannya. Keunggulan desentralisasi di sini manajemen puncak terbebas dari pekerjaan operasional. Yang kedua, memberi kesempatan dan kepercayaan manajer terhadap bawahan. Yang ketiga, manajer dan bawahan mempunyai informasi yang rinci. Yang keempat, memudahkan evaluasi kinerja bawahan. Untuk kelemahan desentralisasi di sini yang pertama, manajer dan bawahan kurang memiliki informasi yang menyeluruh tentang organisasi. Yang kedua, kurang koordinasi antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, manajer dan bawahan mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang keempat, lebih sulit menyebarkan informasi dan gagasan yang bersifat inovatif. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Denny Kurnianto. Di sini saya akan membahas tentang biaya absorpsi dan biaya variabel. Yang pertama, biaya absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut metode ini, overhead dibebankan pada produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dibebankan pada sampai produk terjual. Yang selanjutnya, biaya variabel. Perhitungan biaya variabel ini juga disebut perhitungan biaya langsung. Hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara biaya absorpsi dan biaya variabel yang terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap.
Menurut perhitungannya, biaya absorpsi overhead tetap harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Perlakuan biaya tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Selanjutnya yaitu ada format laporan laba rugi dengan metode biaya variabel dan metode biaya absorpsi. Pada laba rugi metode biaya variabel, ya ini cara mencarinya adalah dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan variabel, biaya dan penjualan variabel ini dijumlah, kemudian dikurangi tadi dengan penjualan, hasilnya akan ketemu margin kontribusi. Kemudian dikurangi BOP, biaya admin tetap, ditambah dengan beban penjualan tetap. Hasilnya yaitu laba bersih. Kemudian di laba rugi metode absorpsi, caranya yaitu dengan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemunya yaitu margin kotor. Kemudian margin kotor dikurangi dengan biaya admin beban penjualan, akan ketemu dengan laba bersih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nanda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Windiani, NIM 2019-008418. Di sini saya akan membahas mengenai ROI dan EVA. Yang pertama yaitu mengenai ROI. ROI atau Return on Investment merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau earning after tax. ROI merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dengan demikian, rasio ini membandingkan keuntungan yang diperoleh dari sebuah kegiatan operasi perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Sebutan lain untuk rasio ini adalah Net Operating Profit Rate of Return atau Operating Earning Power. Selanjutnya yaitu keunggulan dari ROI. Yang pertama, sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik, maka teknik analisis ROI dapat digunakan oleh manajemen untuk mengukur efisiensi dalam penggunaan modal, produksi, dan juga penjualan. Jika sebuah perusahaan pada suatu periode telah mencapai operating asset turnover sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan, sedangkan ROI masih di bawah standar atau target yang telah ditetapkan, maka pihak manajemen tinggal melakukan peningkatan efisiensi di sektor produksi dan penjualan. Karena operating asset turnover yang telah sesuai target tetapi dengan ROI yang tidak sesuai target, berarti efisiensi dalam penggunaan modal telah dicapai, sementara efisiensi dalam produksi dan penjualan belum tercapai. Sebaliknya, bila profit margin telah mencapai target atau standar yang telah ditetapkan, sedangkan operating asset turnover di bawah target atau standar yang telah ditetapkan, berarti pihak manajemen tinggal melakukan perbaikan terhadap kebijakan investasinya baik dalam modal maupun aktiva tetap. Karena profit margin yang telah sesuai target tetapi dengan operating asset turnover yang tidak sesuai target, berarti efisiensi dalam produksi dan penjualan telah dicapai, sementara efisiensi dalam penggunaan modal belum tercapai. Yang kedua, yaitu apabila manajemen memiliki data industri sehingga dapat menghitung rasio industri. Dengan analisis ROI, dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui posisi perusahaan apakah berada di bawah, sama, atau di atas rata-rata industri.
Dengan demikian, akan dapat diketahui kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Yang ketiga yaitu analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi aktivitas operasional yang dilakukan oleh setiap subunit, yaitu dengan cara mengalokasikan semua biaya dan modal yang digunakan oleh subunit tersebut. Manfaat pengukuran rate of return pada tingkat subunit adalah untuk membandingkan tingkat efisiensi antar subunit dalam perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dari analisis ROI. Yang pertama, adanya perbedaan metode dalam penilaian aktiva antar perusahaan dalam industri yang sejenis, di mana akan memberikan bias dalam perhitungan rasio industri. Berbagai metode penilaian inventory seperti FIFO, LIFO, lower cost, or market valuation yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah nilai inventory dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah nilai aktiva. Demikian pula, adanya berbagai metode depresiasi akan ikut berpengaruh terhadap jumlah nilai aktiva. Yang kedua, yaitu analisis ROI tidak memperhitungkan terjadinya fluktuasi harga atau harga beli. Sebuah mesin atau aktiva tertentu lainnya yang dibeli pada saat kondisi inflasi tinggi, nilainya akan turun jika dibeli pada saat inflasi rendah, sehingga akan mempengaruhi hasil penghitungan investment turnover dan profit margin. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai EVA. EVA adalah ukuran nilai tambah ekonomis yang dihasilkan perusahaan sebagai akibat dari aktivitas atau strategi manajemen. EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat penghasilan melebihi tingkat biaya modal. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Sebaliknya, EVA yang negatif menunjukkan bahwa nilai perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih rendah daripada biaya modalnya. Dengan EVA menjadi relevan untuk mengukur kinerja berdasarkan nilai ekonomis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dengan adanya EVA, maka pemilik perusahaan akan memberikan imbalan aktivitas yang menambah nilai dan membuang fasilitas yang merusak atau mengurangi nilai keseluruhan suatu perusahaan dan membantu manajemen dalam hal menentukan tujuan internal perusahaan untuk implikasi jangka panjang. Selanjutnya ada keunggulan dari EVA. Yang pertama, dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba untuk perbandingan investasi yang sama. Yang kedua, dengan meningkatnya EVA, maka investasi-investasi akan menghasilkan laba di atas biaya modal sehingga akan lebih menarik para manajernya untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, adanya tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aset yang berbeda pula. Yang keempat, EVA memiliki korelasi positif yang kuat terhadap perubahan-perubahan nilai pasar perusahaan. Keunggulan EVA yaitu memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhatikan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Dengan diperhitungkannya biaya modal, maka dapat diketahui apakah perusahaan dapat menciptakan nilai tambah atau tidak. Kelebihan EVA adalah dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding. Selain keunggulan, EVA juga memiliki kelemahan. Yang pertama, EVA hanya mengukur hasil akhir. Konsep ini tidak mengukur aktivitas-aktivitas penentu seperti loyalitas dan tingkat retensi konsumen. Yang kedua, EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu, padahal faktor-faktor lain terkadang lebih dominan. Yang ketiga, EVA sangat tergantung pada transparansi pihak internal dalam perhitungan secara akurat. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Hitasari, NIM 2019-008-230. Di sini saya akan menyampaikan tentang transfer pricing. Transfer pricing atau harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan, meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen ke departemen lain, dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Contohnya yaitu biaya listrik.
Penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer berkaitan dengan harga yang dibebankan dalam suatu transfer barang atau jasa antara dua divisi dalam satu perusahaan. Masalah-masalah penentuan harga transfer. Yang pertama, perusahaan yang organisasinya dibagi-bagi menjadi pusat-pusat laba atau desentralisasi untuk menghadapi berbagai ragam pasar, produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, dua pusat laba yang terlibat, yaitu divisi penjual dan divisi pembeli. Yang ketiga, kinerja setiap pusat laba diukur berdasarkan laba, sehingga setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba akan berdampak terhadap laba masing-masing pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu metode penentuan harga transfer dibagi menjadi 4. Yang pertama, harga transfer atas dasar biaya. Yang kedua, harga transfer atas dasar harga pasar. Yang ketiga, metode negosiasi. Dan yang keempat, metode arbitrase. Yang pertama, harga transfer atas dasar biaya dibagi menjadi 2, yaitu atas dasar biaya rangkap atau full cost. Full cost adalah semua biaya untuk menghasilkan produk atau jasa dalam keadaan siap untuk ditransfer. Kelemahan full cost yaitu tidak ada insentif untuk unit penjual untuk mentransfer barang atau jasa kepada unit pembeli, karena laba unit penjual dihitung terlalu rendah dan sebaliknya laba terlalu tinggi bagi unit penerima. Yang kedua, atas dasar biaya variabel atau variable cost. Variable cost yaitu biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa sampai dengan dalam keadaan siap untuk ditransfer. Biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer yaitu yang pertama, biaya historis. Biaya historis yaitu biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang ditransfer. Biaya historis ini tidak baik sebagai dasar penentuan harga transfer karena memungkinkan di dalam biaya historis terkandung ketidakefisienan pada unit penjual atau sulit sebagai dasar pengukuran prestasi dan dasar perencanaan. Yang kedua yaitu biaya standar, adalah biaya yang dianggarkan. Dan biaya standar ini baik digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer. Kelemahan metode penentuan harga transfer atas dasar biaya yaitu yang pertama, harus dihitung dulu komponen biaya yang diperhitungkan. Yang kedua, sulit menentukan laba atau ROI atau return of investment yang wajar bagi unit pengirim. Yang ketiga, tidak ada jaminan unit pengirim untuk mendapatkan laba atau ROI yang telah disetujui bersama. Yang kedua yaitu harga transfer atas dasar harga pasar. Harga transfer atas dasar harga pasar yaitu biaya kesempatan atau opportunity cost bagi unit pengirim dan penerima. Bagi unit pengirim, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer produk kepada unit penerima. Bagi pengirim, harga pasar merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari luar. Penentuan harga transfer dengan metode harga pasar biasanya itu ditetapkan dengan harga pasar minus. Keunggulan menggunakan metode harga transfer atas dasar harga pasar yaitu merupakan pengukuran yang baik terhadap prestasi unit-unit yang terlibat dalam transfer tersebut. Kelemahannya yang pertama, tidak semua produk mempunyai harga pasar. Yang kedua, penghematan tidak dapat dinikmati bersama. Yang ketiga, harga pasar tidak selalu sama dengan harga yang tercantum di dalam daftar harga. Lebih sulit lagi jika harga pasar sangat fluktuatif. Yang selanjutnya yaitu metode negosiasi. Metode negosiasi yaitu metode yang digunakan untuk menetapkan dasar penentuan harga transfer antar divisi. Divisi dasar yaitu full cost dan variable cost, tipe data, tipe biaya atau biaya standar dan biaya historis, unsur biaya dan aktiva, dan tarif investasi untuk menghitung laba. Metode negosiasi ini diterapkan jika tidak tersedia harga pasar, tidak timbul masalah untuk penentuan laba dari produk tersebut, dan produk tersebut tidak dihasilkan pihak eksternal dan perusahaan. Kelemahan metode negosiasi yaitu bisa memakan waktu yang sangat lama. Yang selanjutnya metode arbitrase. Metode arbitrase yaitu
Metode arbitrase yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah antar divisi dalam penentuan harga transfer, mengkaji perubahan sumber pengadaan, dan mengubah aturan penentuan harga transfer. Metode arbitrase ini digunakan sebagai upaya menengahi jika timbul konflik antar manajer divisi dalam negosiasi harga transfer. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami